warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 1 Kayen? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada materi MPLS kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Quraini Etika Ningrum, biasa dipanggil Ibu Dita. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu mempelajari materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, marilah kita simak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara berikut ini. Materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mengetahui pengertian dari kesadaran berbangsa dan bernegara, coba kita simak terlebih dahulu pengertian dari bangsa dan negara. Yang pertama yaitu pengertian dari bangsa. Apa yang dimaksud dengan bangsa? Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan asal keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Selanjutnya adalah negara. Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan bernegara adalah manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Jadi, pengertian atau yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa itu sendiri. Tujuan negara. Negara kita Indonesia mempunyai tujuan yang terkandung atau terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, ada faktor yang mendukung dan menghambat kita akan kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu satu, rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. 2. Menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu. 3. Mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang kedua, ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau kekayaan negara Indonesia. Yang ketiga, rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing. Yang terakhir, merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Kemudian pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, atau bisa juga kita sebut sebagai manfaat dari kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai toleransi antar sesama. Yang kedua, memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara. Yang ketiga,
memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadikan kehidupan bangsa lebih sejahtera dan makmur. Yang kelima, menjadikan warga negara yang tertib dan disiplin karena dapat menjadi warga negara yang baik. Yang terakhir, menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu: 1. Belajar mengenal berbangsa dan bernegara dengan membaca buku-buku pendidikan kewarganegaraan. 2. Menghargai bahasa daerah setempat. 3. Belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dibagi menjadi 5, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan bela negara. Kemudian selanjutnya penerapan sikap atau contoh akan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 4. Yang pertama dalam kehidupan keluarga, yang kedua dalam kehidupan sekolah, yang ketiga dalam kehidupan masyarakat, yang keempat dalam kehidupan berbangsa. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu dalam kehidupan keluarga. Penerapan atau contoh sikapnya yaitu menyaksikan film perjuangan, kemudian membaca buku bertema perjuangan, yang terakhir yaitu mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dan yang kedua yaitu dalam kehidupan sekolah. Contoh sikapnya adalah: 1. Melaksanakan upacara bendera. 2. Mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Kemudian selanjutnya yang ketiga dalam kehidupan masyarakat. Penerapan sikapnya yang pertama yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan. Yang kedua, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Kemudian 4, dalam kehidupan berbangsa, yaitu 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. 2. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mendukung kebijakan pemerintah. 4. Mengembangkan kegiatan usaha produktif. 5. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. 6. Mematuhi peraturan hukum dan tidak main hakim sendiri. Yang terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ini adalah beberapa contoh gambar penerapan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama ini adalah upacara bendera di lingkungan sekolah. Kemudian ini ada lagi contohnya. Gambar selanjutnya ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Kayen yang sedang mengikuti kegiatan pramuka. Ini adalah gambar siswa-siswi SMP Negeri 1 Kayen yang sedang belajar di lingkungan sekolah. Ini juga termasuk penerapan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh.
Kemudian ini adalah pemasangan bendera di depan sekolah SMP Negeri 1 Kayen untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar terakhir ini adalah contoh gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Kayen yang juga termasuk penerapan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Gambar-gambar di atas itu tadi merupakan beberapa contoh penerapan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Jadi kesimpulannya, semua faktor yang menghambat akan kesadaran berbangsa dan bernegara itu bisa dihindari dengan cara mengajarkan dan menerapkan faktor-faktor pendukung sejak dini, yakni dengan cara mempelajari atau mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Harapan kita setelah kalian menyaksikan, memahami, dan menyimak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, kalian akan menjadi pribadi yang cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia, cinta akan kerukunan terhadap sesama, bisa saling menghargai dan peduli dengan sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.